4 hal ini bikin busi Vespa kalian cepat mati. Apa aja tuh? Yuk kita bahas tentang perbusian Vespa. Kenapa busi Vespa saya kok gampang banget mati? Baru sebulan ganti busi, udah ganti lagi. Kita cari tahu penyebabnya. Buat anak Vespa, benda sekecil ini tuh sering banget jadi kambing hitam ya kalau misalkan Vespa kita mogok. Pasti kalau mogok yang disangkakan duluan, jadi yang tersangka utama adalah busi ya. Wah itu businya tuh mati, businya gini. Oke, nah sebenarnya busi Vespa itu bisa awet gitu. Jadi busi Vespa itu sebenarnya kalau kalian milih busi yang berkualitas dan pakai oli samping yang bagus, itu sebenarnya bisa awet. Nah, jadi kalau misalkan busi kalian tidak awet, itu tanda tanya besar. Oke? Nah, kenapa bisa nggak awet? Oke, kita bahas. Yang pertama, teman-teman ya, kenapa busi kita bisa nggak awet? Itu adalah kalian setelan setelan karbunya itu terlalu boros ya. Kalau setelan karbu kalian terlalu boros, itu bisa menyebabkan busi kalian itu cepat basah dan cepat hitam. Nah, kalau misalkan terlalu boros, tapi kalian makainya di dalam kota, itu yang bikin busi Vespa kalian itu cepat mati, gitu. Nah, gimana cara ngecek si setelan karbunya udah pas apa belum? Oke, kalian bisa lihat dari kondisi busi. Kalau misalkan warna businya coklat kemerahan, itu berarti normal. Kalau warnanya putih, itu berarti tandanya terlalu irit. Tapi kalau hitam terus basah, itu tandanya Vespa kalian terlalu boros. Ya, warna hitam itu berarti Vespa kalian terlalu boros. Cara ngeceknya bukan pas dingin, karena kalau pas dingin biasanya masih hitam. Tapi kalian cek pas dalam kondisi panas. Setelah kalian pakai beberapa kilo gitu ya, jalan setelah mesin kalian dalam suhu optimal, kalian tunggu sebentar lalu buka businya, kalian lihat kondisi businya. Warna yang betul itu adalah coklat kemerahan. Itu berarti tandanya udah pas. Tapi kalau hitam, kalian harus iritin lagi setelan karbunya. Bisa dari setelan karbunya, setelan anginnya kalian kecilin, putar ke kiri ya teman-teman buat kecilin. Kalau ke kanan itu ngeborosin, ke kiri itu dibikin irit setelan angin yang di belakang sana ya. Bukan yang ini. Kalau ini buat langsam gitu. Atau kalian ganti spuyernya ke ukuran yang lebih kecil. Nah, itu penyebab pertamanya teman-teman. Penyebab kedua, kalian menggunakan oli samping yang kualitasnya rendah atau kualitas murah. Nah, yang di depan saya ini adalah oli samping yang saya pakai, dan alhamdulillah oli samping yang saya pakai ini kualitasnya oke, harganya juga cukup terjangkau teman-teman ya. Ini bukan promosi ya, tapi memang benar saya di Vespa Strada ini saya pakai PTT Challenger ini. Ini saya gunakan udah cukup lama dan ini bikin busi kita lebih awet gitu teman-teman. Nah, jadi bisa jadi kalau misalkan Vespa kalian itu businya cepat mati, coba deh kalian ganti oli samping kalian. Siapa tahu oli sampingnya nggak cocok di Vespa kalian. Itu yang bikin busi kalian cepat mati gitu teman-teman ya. Saya saranin buat kalian untuk Vespa zaman sekarang ya, saya rasa bagusnya kalian cari oli samping yang grade-nya sudah FD atau FC lah minimal gitu ya. Karena biasanya oli samping yang grade-nya di bawah FC itu ya biasanya ya teman-teman kualitasnya udah kurang bagus. Sedangkan kualitas busi zaman sekarang, busi-busi yang baru itu sudah tidak sebagus busi zaman dulu. Jadi kalah teman-teman gitu. Kita masih pakai oli samping yang kualitasnya kurang bagus, sedangkan kualitas businya makin lama makin kesini makin jelek gitu. Nah, itu bisa jadi penyebab kedua ya teman-teman. Yang ketiga itu kalian salah pilih merek busi gitu ya. Jadi merek busi bisa berpengaruh juga loh ke awet enggaknya busi kalian. Nah, sebagai contoh saya udah pernah bahas dulu di video saya yang sebelum ini, udah cukup lama. Kalian bisa cek di playlist Vespa 2 tak. Saya bahas masalah busi racing. Busi racing ketika digunakan di Vespa mesin standar, apakah cocok apa enggak.
ternyata busi racing itu tidak cocok kalau kalian gunakan di mesin Vespa yang masih standar, apalagi penggunaan untuk dalam kota, untuk harian gitu. Jadi busi racing itu kan biasanya tipenya tipe dingin ya teman-teman. Nah itulah yang bikin kadang-kadang busi yang terlalu overspec itu malah jadinya nggak awet ke businya itu sendiri gitu, karena digunakan untuk penggunaan yang tidak optimal gitu ya. Kita gunakan hanya untuk dalam kota, kecepatan rendah gitu ya. Sedangkan busi itu dirancang untuk kecepatan tinggi, temperatur mesin yang tinggi, untuk penggunaan yang cukup ekstrim gitu ya. Jadi sesuaikan busi sesuai dengan spesifikasinya. Kalau untuk dalam kota nih teman-teman ya, saya saranin kalian ambil busi dari dan motor seperti ini ya, busi dan motor, atau kalian bisa beli busi Champion. Menurut saya dua busi itu adalah busi untuk harian yang paling awet dan paling jarang trouble gitu. Ada sih sebenarnya merek-merek lain ya teman-teman, kayak NGK, terus ada lagi Denso, terus apa lagi ya, Bosch gitu kan. Nah tapi sepengalaman saya, busi dan motor yang mana mereknya juga Denso sebetulnya teman-teman ya, busi dan motor dan busi Champion itu adalah busi paling awet. Atau kalian kalau mau lebih mahal dikit, kalian bisa beli Breeze yang bahannya copper yang saya pakai di Vespa Super ini juga awet teman-teman. Tapi tetap kalau untuk harian masih lebih awet dan motor atau Champion itu masih lebih awet. Kalian diemin segimana lamanya pun itu busi gak ada berebet-berebetnya gitu. Oke, itu bisa jadi penyebab ketiga yang bikin busi kalian tidak awet. Oke, yang terakhir nih teman-teman, bisa jadi yang bikin busi kalian itu gak awet ya, busi kalian gak awet itu adalah pengapiannya lemah. Oke, pengapian lemah itu bisa dari mana? Nah, yang utama teman-teman ya, biasanya pengapian lemah tersangka utamanya itu adalah koil. Ya, koil. Nah, nih koil ini tempatnya di sini. Bisa jadi masalah utamanya itu ada di koilnya gitu. Kalau kalian koilnya udah lemah, itulah salah satu yang bikin si busi Vespa kalian itu nggak awet. Selain koil, kalian juga bisa cek dari spool gitu ya. Kalau spool kalian udah lemah, itu juga sama bisa bikin busi kalian tidak awet, atau platina yang udah jelek, atau CDI juga yang udah tidak bagus, itu bisa bikin pengapian kalian lemah yang mengakibatkan busi kalian cepat mati. Kenapa pengapian lemah bisa bikin busi cepat mati? Karena bunga api yang dihasilkan oleh busi ini tidak besar, biasanya kecil gitu teman-teman. Walhasil biasanya BBM yang bercampur oli, namanya mesin 2 tak, BBM pasti bercampur sama oli kan, itu tidak terbakar dengan sempurna. Walhasil banyak deposit karbon di sini, banyak tumpukan karbon yang bikin akhirnya si busi Vespa kalian itu cepat mati gitu. Jadi coba cek deh, kalau busi kalian masih mati-mati terus, kalian ngerasa udah pakai oli samping yang bagus gitu ya, terus udah pakai BBM yang bagus, nah BBM juga ngaruh, terus setelan karburator kalian juga oke, businya juga mereknya oke gitu ya, gak salah pilih. Nah bisa jadi pengapian kalian itu lemah. Coba dicek pengapiannya, diurut satu-satu, mana nih bagian-bagian yang dirasa udah mulai lemah gitu. Nah kalau ada bagian-bagian yang kalian rasa mulai lemah, segera diganti. Biasanya bisa dari koil, biasanya yang paling gampang itu koil teman-teman gitu. Nah kalau koilnya oke, kalian cek spoolnya. Kalau spoolnya oke, kalian cek platina atau CDI kalian gitu. Atau bisa jadi magnet kalian juga udah jelek ya, bisa jadi itu juga berpengaruh. Oke, jadi 4 hal ini bisa bikin busi kalian gak awet. Sebetulnya harga busi itu murah. Saya yakin kalian yang main Vespa gak terlalu keberatan masalah busi. Tapi yang bikin kalian sebel adalah ketika kalian mau pakai motornya, atau ketika kalian lagi jalan enak-enak terus tiba-tiba mati. Nah itu udah bikin kesel tuh, pasti udah nyebelin banget rasanya gitu. Oke ya, paling segitu dulu aja videonya. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau busi kalian gak awet, coba cek 4 hal ini. Siapa tahu kejadian di Vespa kalian. Oke? Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa di subscribe kalau belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.